Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk anak-anak kelas 11 IPS, kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran ekonomi kelas 11 untuk semester 1 ya. Setelah minggu lalu kita membahas tentang apa itu pendapatan nasional, kemudian konsep-konsep di dalam pendapatan nasional. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode penghitungan pendapatan nasional. Nah, untuk metode penghitungan pendapatan nasional ini sendiri, di sini bisa kalian lihat ada 3 metode perhitungan yang bisa digunakan untuk mencari tahu jumlah atau nilai dari pendapatan nasional itu sendiri. Nah, yang pertama kita lihat dari pendekatan pengeluaran, kemudian nanti ada metode pendekatan pendapatan, dan yang ketiga ada metode pendekatan produksi. Baik, untuk yang pertama akan kita bahas yaitu tentang metode pendekatan pengeluaran. Nah, namanya pendekatan pengeluaran berarti metode yang digunakan di dalam penghitungan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu di sini ya, rumah tangga, kemudian pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri di dalam suatu negara ya, pada periode tertentu. Nah, di dalam pendekatan pengeluaran ini sendiri ada beberapa jenis pengeluaran, di antaranya yang pertama pengeluaran untuk konsumsi. Nah, untuk konsumsi ini sendiri disimbolkan dengan huruf C ya, atau consumption di sini. Kemudian pengeluaran untuk investasi, kemudian pengeluaran untuk pemerintah atau pengeluaran pemerintah, ini G ya, disimbolkan dengan G atau government expenditure ya. Kemudian pengeluaran untuk ekspor disimbolkan dengan X, dan impor disimbolkan dengan M. Nah, kemudian untuk rumusnya sendiri bisa kita lihat di sini, Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dengan kurung X min M. Berarti untuk mencari pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran ini, kita bisa menjumlahkan konsumsinya C-nya, investasinya I-nya, pengeluaran pemerintah atau G-nya, government expenditure-nya ya, kemudian ditambah dengan dalam kurung ekspor dikurang dengan impor X min M. Nah, ini keterangannya bisa kalian baca di sini ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Itu apabila melalui pendekatan pengeluaran. Untuk lebih jelasnya kita contohkan ini ya. Kita tutup dulu untuk caranya. Nah, contoh di sini ya soalnya, pengeluaran negara Z selama 1 tahun adalah sebagai berikut. Konsumsinya di sini 2.456,9 triliun. Kemudian belanja pemerintahnya G 1.008,4 triliun. Kemudian investasinya 1.546,7 triliun. Kemudian ekspornya 675,6 triliun, impornya 523,9 triliun. Nah, dari data yang ada ini tinggal kita masukkan sesuai dengan rumus pendekatan pengeluaran ya. Di sini ditanyakan, hitunglah besarnya pendapatan nasional negara Z dengan pendekatan pengeluaran. Kita masukkan sesuai rumusnya tadi. Nah, ini Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X min M. Y-nya atau pendapatan nasionalnya tinggal kita masukkan. C-nya ini tadi berapa? Konsumsi ya, 2.456,9 triliun. Ditambah dengan investasinya. Nah, investasi dulu ini ya. Investasi 1.546,7 triliun. Bisa kalian lihat di sini sama ya. Kemudian ditambah dengan G atau government expenditure-nya, pengeluaran pemerintahnya di sini 1.008,4 triliun. Ini sudah dimasukkan, ditambah dengan dalam kurung ekspor dikurang dengan impor. Nah, ini salah ya ini ya. Ekspor dikurang dengan, ini harusnya dikurang
675,6 dikurang dengan 523,9 triliun. Nah, hasilnya di sini menjadi 5.163,7 triliun. Nah, ini apabila kita menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran. Semoga sampai di sini paham ya anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, metode yang kedua yaitu dengan metode pendekatan pendapatan. Kalau tadi pengeluaran, ini dengan metode pendekatan pendapatan. Di sini metode menghitung pendapatan nasional dengan cara ini yaitu dengan menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi. Kalau tadi dari berbagai faktor pengeluaran, di sini pendapatan yang dijumlahkan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Nah, di sini dengan kata lain metode ini mendapatkan hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu atau dalam kurun waktu biasanya 1 tahun ya. Baik. Nah, di sini faktor produksinya ini apa-apa saja akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda ya. Seperti misalkan di sini tenaga kerja dapat memperoleh gaji atau upahnya. Kemudian pemilik modal dia juga akan mendapatkan bunga. Kemudian di sini pemilik tanah dia akan memperoleh sewa dari sewa tanahnya. Kemudian keahlian atau skill atau keterampilan ini sendiri nantinya akan memperoleh laba ya. Nah, ini kita masukkan di dalam rumus. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Y adalah pendapatan nasional sama dengan R ini rent ya dalam bahasa Inggrisnya, atau upah. Nah, ini pendapatan dari gaji atau upah. Wage ya, wage-nya ini pendapatan bersih dari sewa. Kemudian I ini ada interest atau pendapatan dari bunga. Kemudian ditambah dengan P, profit ini adalah laba atau keuntungan usaha dari perorangan itu sendiri. Nah, ini nanti tinggal kalau misalkan diketahui soal, nah misalkan sewanya berapa, rentnya ya, upahnya berapa, sewanya berapa, kemudian bunganya berapa, ada profitnya berapa, nanti bisa dijumlahkan secara langsung. Nah, nanti bisa diketahui pendapatan nasional. Namun nanti misalkan di dalam suatu soal gitu ya, misalkan sudah diketahui pendapatan nasionalnya, yang tidak diketahui adalah upahnya. Nah, nanti tinggal pendapatan nasional ini sendiri dihitung berdasarkan rumus yang ada ini juga gitu ya. Jadi nanti berapa pendapatan nasionalnya dikurangi dengan di sini sewa, bunga, dan keuntungan. Nah, nanti akan ketemu upah atau gaji dari perusahaan itu sendiri. Baik. Kemudian kita bahas tentang metode pendekatan yang ketiga, yaitu metode pendekatan produksi. Nah, untuk metode pendekatan produksi ini berarti suatu kegiatan itu harus menciptakan nilai tambah. Namanya kegiatan produksi berarti memproduksi dari bahan mentah menjadi produk setengah jadi menjadi produk jadi. Nah, sehingga produk jadi ini memiliki nilai tambah ya, add value-nya. Disebut juga kegiatan produksi ini tadi. Nah, jadi kalau sudah ada nilai tambahnya, nilai produksinya, nah ini kegiatan tersebut merupakan kegiatan produksi. Nah, baik, melalui pendekatan ini pendapatan nasional itu sendiri dapat dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu atau 1 tahun ya. Nah, jadi di sini apakah nilai tambah yang dimaksud di sini? Seperti yang Ibu jelaskan tadi, nilai tambah adalah selisih antara nilai produksi atau nilai outputnya dengan biayanya ya, atau inputnya yang terdiri atas bahan yang terlibat dalam proses produksi, baik itu bahan baku maupun bahan penolongnya. Jadi sudah ada hitungannya, selisih antara ini tadi nilai produksinya harganya berapa dengan
misalkan dikurangi dengan biaya-biaya yang ada di dalamnya, termasuk bahan baku dan bahan penolong tadi ya. Namun untuk menghitung rumus pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ini bisa kita lihat rumusnya di sini ya. Y ini pendapatan nasional sama dengan P1 dikali Q1 ditambah dengan P2 dikali dengan Q2 ditambah dengan P3 dikali dengan Q3. Nah, ini titik-titik sampai dengan PN ditambah dengan QN, tergantung produksinya nih apa-apa saja, barangnya nih apa-apa saja yang menjadi salah satu pendapatan nasionalnya. Nah, P ini adalah price ya, atau harganya. Berarti harga pertama dari barang pertama, kemudian dikalikan dengan jumlah barang ya, ini jumlah ya, jumlah atau jenis barang. Nah, ini jumlah atau jenis barang yang pertama. Jadi kalau barangnya nanti ada 3 misalkan, jadi P1 dikalikan dengan Q1 ditambah dengan P2 dikalikan dengan Q2 ditambah dengan P3 dikalikan dengan Q3. Jadi itu jumlah produksi untuk menghitung pendapatan nasional ya. Misalkan ada beberapa sektor, misalkan dari sektor pertanian. Nah, dari pertanian ini sendiri banyak macamnya. Misalkan ada dari misalkan barangnya ini beras atau barang-barang yang lainnya, itu nanti dihitung berdasarkan pendekatan produksi ini sendiri. Nah itu metode yang ketiga ya. Nah, ini bisa kita lihat untuk lebih memudahkan ya. Misalkan dari sektor pertanian sendiri, kalau ini secara keseluruhan ya, misalkan dari pertanian ini sendiri kan sebenarnya barangnya banyak, tidak hanya 1 atau 2 jenis barang, tapi banyak. Namun di sini secara keseluruhan, misalkan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan itu dikelompokkan menjadi satu. Nilai outputnya atau keluarannya ini 1454,7 triliun. Nah, nilai inputnya ini biaya-biayanya tadi ya 576,4 triliun. Nah, nilai tambahnya ini berarti selisih dari nilai output dikurang dengan nilai inputnya, 1454,7 triliun dikurang dengan 576,4 triliun. Nah, ini adalah nilai tambahnya sebesar 878,3 triliun. Sama ya seperti misalkan pertambangan, perindustrian sampai dengan perbankan. Nah, setelah semuanya diketahui nilai output dan nilai inputnya, kemudian sudah diketahui nilai tambahnya, kita totalkan. Nah, untuk nilai outputnya sendiri dari berbagai sektor ini, sektor produksi, di sini jumlahnya 8.716,5 triliun. Kemudian nilai outputnya di sini 4.501,7 triliun. Nah, jadi nilai tambahnya selisihnya ada 4.214.8 triliun ya. Jadi dari tabel yang ada ini, contoh ini ya, dapat diketahui bahwa PDB produk domestik brutonya ya, di sini yang dihasilkan oleh suatu negara tersebut sebesar 4.214,8 triliun. Nah, ini ya nilai tambahnya. Nah, ini metode yang ketiga. Sampai di sini semoga apa yang Ibu jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa kalian terima dengan baik. Nah, kemudian nanti misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan ya anak-anak. Nah, ini ada uji penguasaan materi. Nah, ini untuk uji penguasaan materi nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di situ yang dapat Ibu sampaikan. Nanti silahkan dari materi yang sudah Ibu jelaskan ini, apabila belum pahami bisa ditanyakan. Nanti Ibu share juga ya bentuk PDF-nya. Materi ini, modul ini sudah Ibu share. Nanti silahkan kalian pelajari. Selain materinya yang sudah Ibu berikan, bisa kalian dengarkan penjelasan Ibu ini. Baik, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, anak-anak jangan lupa jaga kesehatan ya, tetap ikuti protokol kesehatan dan jangan lupa ikuti 3M-nya, memakai masker, menjauhi kerumunan dan mencuci tangan di air yang mengalir. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.